Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat artikel yang SEO friendly dan mampu bersaing di Google. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang SEO ya, atau SEO. Hal yang terpenting dalam SEO itu adalah membuat konten. Pada sebelumnya Anda sudah belajar tentang konsep dasar SEO ya, video yang hanya beberapa menit. Kemudian Anda belajar bagaimana riset kata kunci. Yang ketiga, Anda juga sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah blog dari blogspot ya, atau blogger, dan cara mengoptimasinya secara SEO. Nah, itu semua akan percuma jika Anda tidak membuat konten atau artikel. Tetapi bukan sembarang artikel, tapi artikel yang SEO friendly, yang sudah teroptimasi secara SEO, sehingga si artikel tersebut mampu bersaing di Google dibandingkan dengan para pesaingnya. Oke, bagaimana caranya? Nah, orang lain banyak yang mengatakan ya optimasi SEO itu, optimasi artikel itu disebut dengan SEO on page. Teknik optimasi yang akan saya jelaskan itu berbeda dengan kebanyakan orang lain bagaimana menjelaskan yang disebut dengan SEO on page. Apa yang akan saya bahas di sini tentu saja berbeda. Ada kesamaannya tetapi berbeda. Di video sebelumnya sudah dibahas ya bagaimana cara optimasi konten agar muncul di hasil pencarian. Kita review dulu. Yang pertama ya, jelas harus terdata di Google. Oke ya, sudah dibahas bagaimana caranya supaya terdata di Google. Kemudian yang kedua, konten kita itu harus paling relevan dengan kata kunci yang dicari. Nah, ini yang akan kita bahas di video ini lebih mendalam dibandingkan di video yang pertama ya. Kemudian bagaimana caranya supaya konten itu paling baik. Nah, ini berkaitan dengan strategi. Silahkan Anda simak sampai selesai supaya Anda bisa membuat konten yang muncul di halaman pertama Google. Relevan, kuncinya adalah kata kunci. Jadi saat kita akan membuat sebuah konten supaya relevannya, fokus perhatian kita harus kepada kata kunci. Kata kuncinya apa yang kita pilih. Ya, cara memilih kata kunci sudah dibahas pada video sebelumnya. Anggaplah Anda sudah memiliki kata kunci dan sekarang akan membuat konten yang relevan dengan kata kunci tersebut. Pertama, kata kunci itu harus ada di judul. Ya, jadi judulnya itu ya harus menggambarkan bahwa konten Anda itu relevan dengan kata kunci yang dicari. Kalau judulnya saja tidak relevan, tidak ada kata kuncinya, ya bagaimana orang lain akan mengira kalau konten Anda itu sesuai dengan kata kunci yang mereka cari. Kemudian kontennya jelas, kontennya juga harus membahas tentang kata kunci tersebut. Nah, di heading juga sangat memegang peranan penting ya. Heading itu bisa dikatakan kalau bahasa kita itu adalah subjudul. Ya, tadi kita ngebahas judulnya ya. Judul ini biasanya disebut dengan H1. Nah, heading itu bisa H2, H3, H4 dan selanjutnya. Oke, kemudian gambar. Gambar juga sama. Anda harus menunjukkan bahwa gambar Anda pun relevan dengan kata kunci tersebut. Dan URL. URL itu bisa dikatakan alamat halaman website ya, bukan domain. Harus menunjukkan bahwa konten Anda relevan dengan kata kunci. Oke, kita bahas satu persatu. Membuat judul. Pertama, judul itu harus ada kata kuncinya. Kata kunci ya jangan dipisah-pisah, harus menyatu ya. Dan diusahakan, banyak yang mengatakan para ahli, buat kata kunci itu ada di paling kiri. Artinya paling pertama disebutkan, jangan di belakang. Meskipun di belakang ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi katanya lebih kuat kalau paling depan. Bolehlah kalau Anda mau menambahkan angka itu boleh, karena angka sendiri akan memperkuat si judul tersebut. Kemudian strateginya tambahkan dengan apa yang disebut dengan hook. Hook itu pengait atau penarik perhatian. Ya, jadi membuat judul itu jangan hanya berisi kata kunci saja, karena itu kurang menarik. Kurang menarik, orang lain akan mengklik. Jadi tambahkan kata kunci ditambah dengan hook. Ya, hook itu kata-kata yang membuat orang lain itu ingin membuka konten kita. Kemudian konten. Konten juga sama. Konten itu pertama harus ada kata kunci, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dulu banyak orang yang memasukkan kata kunci di konten sebanyak mungkin, ya sekarang sudah tidak lagi. Google semakin pintar, Google juga sadar kalau orang yang seperti itu dia melakukan spam. Sehingga bukannya malah ranking akan menghilang.
di hasil pencarian. Anda masukkan kata kunci, tapi jangan terlalu banyak. Anda masukkan secara alami, secara natural, dan Anda membahasnya kata kunci tersebut. Kalau Anda bertanya seberapa banyak kata kunci yang boleh dimasukkan ke dalam sebuah konten atau artikel, katanya maksimal itu 3%. Artinya kalau Anda membuat konten sebanyak 100 kata, maksimal itu 3 kali. Meskipun kalau saya sendiri jarang sekali memperhatikan density. Ya saya masukkan aja secara alami. Kalau memang perlu disebutkan kata kunci ya sebutkan. Kalau kita mau menyebutkan misalnya sinonimnya, sebutkan juga sinonimnya dan sebagainya. Jangan terlalu sering, tapi tetap harus ada. Supaya jelas, ya supaya relevan. Kemudian minimal tulislah konten itu, artikel itu minimal 300 kata. Tidak selalu harus 300 kata. Bahkan bisa saja konten Anda isinya gambar saja tetap ranking. Ya tergantung persaingan. Atau bahkan Anda sudah menulis 1000 kata, konten Anda pun masih belum ranking. Ya, tapi untuk awal saat Anda mau ingin membangun konten dulu di sebuah blog, tulis dulu 300 kata. Meskipun kita tidak tahu apakah 300 kata itu cukup atau tidak. Untuk awal 300 kata dulu. Oke, kemudian pastikan konten Anda itu enak dibaca, baik dari segi pemilihan katanya, kemudian dari formatnya, ya cara ngetiknya, cara membuat heading dan sebagainya, termasuk pemilihan font dan sebagainya. Pastikan enak dibaca. Jangan orang lain itu baru lihat artikel Anda, dia sudah pusing duluan sebelum membacanya. Ya simpelnya ya, enak dibaca itu banyak subheadingnya. Kemudian Anda juga bisa tambahkan poin-poin dan sebagainya. Ya, biarlah orang lain itu dengan enak membaca konten Anda. Kemudian jika perlu Anda tambahkan multimedia. Multimedia itu selain tulisan, tambahkan juga gambar dan video. Audio juga boleh. Ya silakan tambahkan. Bisa di-embed ya. Kalau video bisa Anda embed, begitu juga dengan audio. Semakin ada multimedia itu akan menunjukkan bahwa konten Anda itu berkualitas, bagus ya. Oke, kemudian heading. Ada salah satu heading minimal. Salah satu heading itu memuat kata kunci, terutama ada di heading 2. Karena heading 1 itu biasanya ada di judul. Heading 2 nanti dibagi lagi menjadi heading 3. Nanti kita lihat prakteknya ya. Minimal di heading 2, satu heading 2 itu memuat kata kunci. Kalau heading 3, silahkan kalau Anda mau menambahkan kata kunci juga. Kalaupun tidak apa-apa. Ya, jadi heading 2 itu wajib. Kemudian heading 3 itu boleh Anda tambahkan, boleh juga tidak. Kemudian gambar. Nah, sama. Gambar juga tetap harus memperhatikan kata kunci. Yang pertama, gambar itu harus original. Jangan menggunakan gambar yang sudah ada di Google sebelumnya. Ya, Google akan tahu kalau gambar itu sebenarnya sudah ada di Google. Jadi harus original. Artinya Anda harus membuat gambar sendiri. Silahkan Anda buat, banyak softwarenya. Anda bisa membuat di PowerPoint. Anda bisa membuat di Photoshop. Anda bisa membuat di Paint dan sebagainya. Banyak sekali software membuat gambar. Kemudian kata kunci itu masukkan di nama file. Atau ya langsung saja nama filenya itu adalah kata kunci. Ya, nanti kita contohkan dalam praktek. Kemudian ALT itu alternative text. Itu kode HTML. Itu pun harus memuat kata kunci. Jika Anda bingung, tenang, nanti kita akan mempraktekkan. Kemudian title itu judul. Ini judul bukan judul artikel, tapi judul gambar. Prakteknya gimana? Nanti kita akan praktek. Oke, kemudian URL. URL itu ya alamat ya. Tadi udah disinggung, alamat halaman website kita. Sama, URL itu pun harus memuat kata kunci. Kemudian ya jangan terlalu panjang. Seringkali kita terpancing karena judulnya sangat panjang, URL pun terlalu panjang. Minimal si URL itu sudah ada kata kunci. Mau ditambahkan boleh, tapi jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Artinya jangan terlalu pendek itu jangan sampai kata kuncinya nggak ada di URL tersebut. Kemudian bagaimana caranya supaya menjadi konten yang terbaik? Terbaik buat siapa? Untuk pembaca. Meskipun kita sedang mengoptimasi SEO, artinya supaya terbaik di mata Google. Tapi Google itu akan menilai bagaimana perilaku pembaca konten Anda. Jika si pembaca Anda tidak suka, Google akan tahu dan akan memberikan nilai jelek. Jadi buat konten yang terbaik untuk pembaca, bukan untuk mesin ya. Caranya ya bagaimana membuat konten itu agar disukai. Bagaimana caranya supaya orang suka itu? Ya konten itu bisa menghibur, bisa juga informatif dan bermanfaat. Kalau si orang itu dia mendapatkan ketiga hal ini, ya dia akan suka. Kemudian, ya Anda juga harus perhatikan copywriting. Copywriting itu adalah teknik menulis. Bagaimana Anda bisa membujuk orang. Minimal membujuk tetap membaca. Jika Anda menjual produk, ya Anda juga harus membujuk seorang tersebut mau membeli produk dengan senang hati. Ya, itu dilakukan dengan teknik copywriting. Kemudian, format. Sama ya, tadi sudah disinggung.
Format penulisan artikel tersebut buat sebaik mungkin, serapih mungkin, enak dibaca, hurufnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, jangan acak-acakan, jangan numpuk dan sebagainya. Usahakanlah enak dibaca. Salah satu triknya supaya enak dibaca, buat kalimat yang pendek, kemudian paragrafnya juga jangan terlalu panjang. Satu paragraf itu antara 3 atau 4 kalimat ya udah cukup. Ya kadang banyak orang yang menulis satu paragraf itu sangat tinggi, ya sangat panjang. Itu membuat orang lain ya kurang enak membacanya. Kemudian masukkan multimedia, masukkan misalnya video dari YouTube yang sesuai dengan konten Anda. Jika perlu Anda sendiri yang membuat videonya. Jadi Anda buat video dulu di YouTube, kemudian sisipkan atau embed di konten Anda. Bisa juga Anda memasukkan gambar, bukan hanya gambar sebagai gambar pemanis, juga gambar yang informatif, yang menjelaskan konten Anda. Itu juga akan lebih bagus. Jika mau tambahkan audio, ya silahkan jika perlu. Caranya ya Anda bisa membuat audio dulu ya di podcast, kemudian Anda bisa sisipkan seperti menyisipkan video. Minimal ada gambar, itu sangat minimal sekali. Kemudian kejelasan. Kejelasan itu ya pembahasannya jelas. Orang tuh mengerti. Setelah membaca konten Anda, semakin banyak orang yang memahami konten Anda, itu akan semakin bagus. Ya biasanya dilihat dari kebetahan orang. Lamanya orang lain membaca konten Anda. Kemudian riset konten ya dengan menggunakan Tai Chi strategi. Artinya memanfaatkan kelebihan lawan. Supaya apa? Ya supaya kita bisa membuat konten yang paling baik. Ya silakan Anda buka 10 konten yang ada di halaman 1. Anda masukkan ya kata kunci di Google. Kemudian lihat nomor 1 sampai nomor 10 Anda buka satu persatu. Kemudian silakan Anda perhatikan bagaimana panjangnya konten tersebut, berapa kata. Anda copy masukkan ke MS Word. Di MS Word kan ada perhitungan katanya, jumlah kata. Yang ranking 1 berapa kata, ranking 2 berapa kata, dan selanjutnya. Lihat, yang paling panjang itu berapa kata. Kemudian formatnya, cara format penulisannya mereka itu seperti apa. Apakah Anda bisa nggak membuat formatnya lebih bagus, lebih rapih, lebih enak dilihat dibandingkan dengan mereka. Kemudian multimedianya, mereka itu memasukkan multimedia apa. Kalau gambar, kebanyakan konten sekarang sudah ada gambar. Apakah mereka memasukkan video, apakah mereka memasukkan audio, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mereka membahas? Apakah hanya di permukaan? Apakah hanya poin-poinnya saja? Apakah mereka cukup detail, cukup mendalam? Apakah mereka juga di backup oleh riset, oleh rujukan, dan sebagainya? Oke, biasanya semakin berat sebuah persaingan, pembahasannya pun akan semakin detail. Orang akan bersaing. Nah, berbeda jika Anda membidik konten-konten dengan kata kunci yang saingannya rendah. Mungkin saat Anda memeriksa seperti ini, orang lain belum benar-benar melakukannya. Oke, setelah ini kita akan praktek ya. Praktek bagaimana cara membuat konten, membuat artikel di Blogspot. Oke, sekarang bagaimana caranya kita akan membuat konten atau membuat artikel, atau bisa dikatakan juga membuat posting ya. Membuat post di blog Anda. Nah, sekarang saya sudah membuka blog yang sudah dibuat pada video sebelumnya, yaitu Peluang Bisnis HNI HPAI Cimahi. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah konten. Oke, cara membuat artikel atau membuat posting, di sini ada tulisan New Post ya. Tinggal Anda klik saja. Pertama, di sini Anda bisa masukkan judul, kemudian di sini kontennya. Kebetulan saya sudah membuat sebuah konten ya. Sudah saya tulis sebelumnya supaya video ini tidak lama. Saya sudah masukkan di sini. Ini adalah word counter. Ya, untuk menghitung berapa kata yang ada di konten ini. Nah, di sini 426 kata ya. Words itu kata. Ini adalah karakter. Ya silakan, mau Anda tambahkan boleh, karena ada juga yang mengatakan minimal 5.000 karakter. Ya silakan Anda tambahkan jika menurut Anda masih kurang. Tapi tidak apa-apa ya, untuk latihan, untuk belajar 426 kata dulu nggak apa-apa. Oke, di sini artikelnya udah saya siapkan. Ini judulnya. Kata kunci yang saya bidik ini sebenarnya ya, keuntungan bisnis HNI HPAI. Kemudian tadi saya sebutkan ditambah hook. Hook itu apa? Hook itu adalah daya tarik. Kalau judulnya hanya seperti ini saja, kayaknya kurang menarik. Makanya saya tambahkan di sini. Nomor 2 dan 3 paling menarik. Ini akan memunculkan rasa penasaran. Apa sih nomor 2 dan 3 itu? Saya ada video yang lain yang menjelaskan teknik membuat orang lain penasaran. Ini hanya salah satunya. Kita copy saja judulnya. Masukkan di sini. Kalau mau ditambahkan angka di depannya boleh. Ya, misalnya 5 keuntungan. Karena memang ada 5. Angka ini seringkali membuat orang lain juga lebih tertarik untuk membuat penasaran. Angka itu termasuk membuat penasaran. Kita masukkan kontennya, ya berarti dari sini kita copy sampai terakhir ya. Kalau Anda
belum ya, misalnya kalau Anda belum membuat, Anda bisa ngetik langsung di sini ya, bisa ngetik langsung di sini, nggak masalah. Karena saya sudah menyiapkan sebelumnya ya, saya tinggal copy paste saja. Oke, seperti ini. Anda perhatikan di sini paragrafnya tidak terlalu panjang-panjang ya. Saya pendek-pendek saja. Kemudian saya juga bagi dengan berbagai subheading. Nah, ini subheading. Nah, caranya di sini. Normal. Nah, di sini ada yang disebut dengan heading. Oke, langsung ini headingnya ya, masukkan aja. Kemudian di sini juga sama, pilih heading. Nah, kalau Anda menggunakan WordPress, nanti akan ketahuan heading 1, heading 2, heading 3, dan selanjutnya ada, ya bisa milih. Kalau menggunakan Blogger memang seperti ini pilihannya. Heading, subheading, dan selanjutnya. Perhatikan beberapa kata kunci. Seingat saya hanya menulis 4 saja. Ada di awal, ya, kemudian ada di sini ya di heading. Saya sebutkan ada di heading, kemudian ada di terakhir ya, baru 3, cuma 3. Ya, nggak apa-apa. Ya, nih di sini ada ya, 3. Jadi ada 3 kata kunci yang saya sebutkan. Meskipun secara konten semuanya ngebahas ke sana. Jadi nggak masalah ya, 3 kata kunci saya kira cukup. Sekarang kita coba masukkan multimedia. Ya, minimal Anda masukkan gambar. Kalau Anda punya konten ya, misalnya YouTube yang berkaitan dengan keuntungan bisnis HNI HPAI, ya silakan Anda masukkan. Jika tidak punya, ya nggak apa-apa. Minimal Anda siapkan gambar. Oke, saya sudah membuat gambar ya. Membuat gambar menggunakan software Photopea. Kita akan masukkan di sini. Nah, ini insert image. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Pilih upload kalau Anda sudah membuatnya dan disimpan di komputer Anda. Oke, ini ya gambarnya. Ini gambar hasil buatan saya. Supaya apa? Ya tadi, tujuannya supaya unik, supaya original. Belum ada di Google sebelumnya. Ya, berbeda kalau Anda ngambil dari Google, itu sudah terdata oleh Google, ya sudah ketahuan. Ya, jadi Anda silahkan klik dulu. Nah, ada garis biru di pinggirnya, kemudian add selected. Kalau Anda punya beberapa gambar, ya pilih semuanya yang Anda mau masukkan. Oke, di sini. Nah, untuk mengeditnya, Anda bisa klik lagi. Nah, di bawahnya ada beberapa pilihan. Misalnya kurang besar. Saya ingin gambarnya original. Ya, saya pilih original size. Oke, ya ini udah original. Kita lihat saja nanti dulu hasilnya ya. Kalau terlalu besar original, ya bisa diperkecil. Misalnya menjadi ini. Ah, oke lah. Ya. Jadi ukurannya bisa Anda ubah-ubah. Kemudian, nah, untuk memasukkan ALT dan title ada di sini. Properties. Nah, sini ya. Jadi Anda masukkan kata kuncinya di sini. Kata kuncinya ya sudah saya siapkan ya, yang tadi ya. Kita copy saja. Masukkan di title dan ALT. Ya sama saja, nggak masalah. Title bisa lebih panjang boleh ya. Oke. Oke, ya. Jadi optimasi gambar sudah. Nama file gambar pun ya, keuntungan bisnis HNI HPAI. Jadi menggunakan kata kunci. Kalau misalnya ada video YouTube yang mau Anda masukkan, ya boleh juga. Silahkan Anda masukkan video YouTube-nya. Dengan catatan akan lebih bagus jika video tersebut membahas 5 keuntungan bisnis HNI HPAI juga. Jadi kata kuncinya sesuai. Kebetulan sudah ada videonya ya, bisa kita masukkan meskipun ini bukan video buatan saya. Tidak apa-apa, sebagai contoh akan saya masukkan ya. Sebagai contoh buat Anda bagaimana cara memasukkannya. Bagusnya silahkan Anda buat video pribadi ya, video yang Anda buat. Oke, ini sebagai contoh saja, nggak apa-apa. Sama nih, keuntungan dasar agen HNI. Intinya kata kuncinya sama. Meskipun tidak sama persis nggak masalah ya, Google akan tahu. Bagaimana caranya? Kita kembali ke sini. Misalnya kita mau masukkan di mana nih? Misalnya di sini di bawah gambar boleh. Nah, di sini ada gambar ini, gambar action ya, insert a video. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan. Anda bisa upload kalau Anda sudah membuat di komputer Anda atau dari YouTube. Nah, dari YouTube atau dari My YouTube. Bedanya kalau My YouTube itu adalah yang punya Anda sendiri ya. Di sini menggunakan YouTube, artinya dari yang sudah ada. Oke ya.
Yang muncul yang tadi ya, video yang ini. Ya kita klik dulu ya di select, kemudian klik lagi select. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, jadi di sini saya sudah punya 2 media ya. Udah cukup bagus, tampilannya juga sudah cukup enak dibaca ya. Enak dibaca itu bukan berarti harus banyak warna dan sebagainya, nggak perlu. Yang penting ya rapi aja. Ini sudah cukup rapi. Oke, silahkan Anda baca lagi kata-katanya ya. Saya tadi belum diedit ya, untuk contoh saja. Oke, sekarang ke kanan. Nah, di kanan di sini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama di sini ada label. Label itu ya ciri ya, tanda. Boleh, silahkan Anda misalnya, ya silahkan Anda bisa buat banyak ya, dipisahkan dengan koma. Kalau sudah selesai, klik done. Oke, schedule kita abaikan saja karena mau langsung diterbitkan. Kemudian permaling, nah URL itu ngeditnya di permaling. Nah di sini, apakah mau otomatis? Ya otomatis akan seperti ini atau mau custom. Kalau menggunakan otomatis di sini cukup panjang ya karena ada tahun, ada bulan. Oke, kalau custom di sini Anda bisa mengeditnya. Kayak di sini ya contoh. Kita lihat, saya lebih memilih sampai HPAI ya, tidak terlalu panjang. Yang penting kata kuncinya ada. Oke, jadi kita klik done. Oke, lokasi apakah mau ditambahkan? Silakan tambahkan. Kenapa ya? Ini bagus juga untuk target lokal ya. Kemudian di sini, nah ini deskripsi. Tadi judulnya sudah. Ya judulnya sudah, di sini deskripsi. Deskripsi juga sama ya. Anda juga bisa masukkan dulu kata kunci. Ya, silakan ya. Buat kata-kata yang menarik orang untuk membuka konten ini. Kalau dia menemukan di Google, bagaimana caranya supaya orang tuh menarik? Oke. Sini misalnya yang membedakan dengan bisnis biasa. Apa sih yang membedakan? Itu akan memunculkan penasaran. Ini hanya salah satu contoh. Ya silakan gunakan teknik copywriting juga di sini. Setelah selesai kita klik done. Oke. Ini optionnya. Oke ya, ini biarkan saja. Kemudian di sini custom robotnya. Ya kalau defaultnya seperti ini. Oke. Ya, default all dan no DP. Sama dengan yang sudah kita setting sebelumnya. Kita klik done. Oke, ya. Jadi seperti ini. Udah selesai. Berbagai teknikalnya ya seperti ini aja, simple. Oke. Nah, setelah selesai, ya silahkan Anda klik publish. Nah, sini akan muncul. Nanti kalau Anda ingin mengedit lagi, nih ada tulisannya edit ya. Kemudian Anda juga bisa lihat view. Kalau Anda mau menghapus juga bisa delete. Kita lihat ya hasilnya. Kita buka di tab yang baru. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ternyata gambarnya terlalu besar, sehingga Anda boleh edit lagi. Ya, silakan edit lagi ke sini. Ternyata menggunakan gambar yang X ini terlalu besar. Coba kita gunakan yang large. Oke, kita update. Kita refresh. Oke ya, large cukup lah. Udah ada. Minimal untuk optimasi SEO-nya ada. Oke. Nah, ini ya deskripsi yang udah kita masukkan pada bagian sebelumnya. Di sini ada penjelasan dari judul ini. Oke, seperti ini. Udah cukup menarik. Saya tidak menampilkan nomor HP saya di sini karena di sini juga di judul udah ada ya. Sini udah cukup jelas. Oke, seperti ini. Tidak harus Anda memiliki ilmu SEO yang canggih untuk mendapatkan penghasilan dengan menggunakan teknik SEO. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Anda sudah mulai bisa ngeblog. Meskipun Anda tidak punya uang, Anda bisa mulai membuat blog menggunakan Blogger atau Blogspot. Ini gratis ya, silakan. Anda tidak perlu memikirkan domain, tidak perlu memikirkan hosting. Meskipun nanti kalau Anda ada anggaran, Anda bisa mengganti alamatnya ini dengan menggunakan domain Anda. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.